Semangat pagi sahabat! Selamat datang di channel YouTube Teho. Di puncak gunung yang tertutup kabut, sebuah kuil kuno menjadi saksi bisu bagi perjalanan pencarian makna dan kedamaian. Hari ini, kita akan menyusuri kisah inspiratif yang dimulai ketika seorang pemuda bernama Li memasuki kuil tersebut, membawa kebingungannya yang melintasi jalur kehidupannya. Sambutlah perjalanan ini sahabat, karena dalam cerita ini kita akan menjelajahi filosofi bambu, air yang mengalir, dan akar pohon yang mengajarkan kita arti sejati dari ketahanan, kedamaian, dan kestabilan dalam menjalani liku-liku kehidupan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dan sebelumnya silahkan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita tetap terhubung dalam petualangan inspiratif berikutnya. Selamat menyaksikan. Di puncak gunung yang tertutup kabut, terdapat sebuah kuil kuno yang menjadi saksi bisu bagi ribuan cerita dan pencarian makna. Cheng, seorang biksu bijaksana, telah lama menyatu dengan kebijaksanaan alam di dalam tembok kuil tersebut. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari menyinari langit yang sebelumnya terhampar kabut. Di gerbang kuil, seorang pemuda bernama Li memasuki halaman suci ini. Wajahnya mencerminkan kebingungan, dan langkahnya seperti mencari jejak dalam labirin kehidupan. Cheng menyambut Li dengan senyuman tenang di antara pintu gerbang kayu kuil. Selamat datang Li. Apa yang membawamu ke sini? Tanyanya dengan kelembutan seorang guru. Li, setelah sejenak terdiam, memulai ceritanya yang penuh dengan kebimbangan dan kehilangan. Li, dengan ekspresi cemas, menceritakan bahwa pendidikan yang terputus menjadi awal dari kisahnya. Li menjelaskan bahwa masalah keuangan keluarganya memaksa dirinya untuk menghentikan perjalanan pendidikannya. Keterbatasan tersebut menciptakan labirin kehidupan yang sulit dihadapinya, meninggalkan kekosongan dan ketidakpastian akan masa depan. Li melanjutkan ceritanya kepada Cheng, mengungkapkan bahwa pekerjaannya yang membosankan turut menambah kekosongan dalam hidupnya. Setelah berhenti dari pendidikannya, Li mendapati dirinya terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang monoton dan tidak memenuhi hasrat atau minatnya. Tidak hanya itu, hubungan asmara yang berakhir juga menyumbang pada kebingungan emosional Li. Perpisahan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan tujuan hidup, komunikasi yang kurang baik, atau beban emosional dari ketidakpastian masa depan. Semua ini bersama-sama menciptakan tantangan besar bagi Li. Cheng mendengarkan dengan penuh perhatian, siap membantu Li menemukan jalan keluar dari kejenuhan tersebut. Dengan bijak, Cheng berkomitmen untuk membimbing Li menavigasi labirin kehidupan yang rumit, membantu mengisi kekosongan dalam dirinya, dan membuka pintu menuju pemulihan dan pertumbuhan yang lebih baik. Cheng, dengan bijaksana, mengajak Li untuk duduk di taman kuil yang teduh. Di bawah rindangnya pohon tua, Cheng mulai menyampaikan filsafat hidupnya dengan cara yang khas. Coba bayangkan Li, hidup ini seperti bambu. Fleksibel namun kokoh. Cheng menunjuk ke sebatang bambu yang menari-nari dengan gemulai. Saat angin berhembus kencang, bambu menyesuaikan diri, dan begitu juga kita harus memiliki ketahanan untuk tetap utuh di tengah tekanan hidup. Dengan analogi bambu, Cheng ingin menyampaikan kepada Li bahwa dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam hidup, kita perlu memiliki sifat fleksibilitas dan ketahanan. Seperti bambu yang mampu menyesuaikan diri dengan hembusan angin, kita juga perlu bersikap adaptif dan kuat di tengah-tengah perubahan yang datang. Pesan ini mengandung harapan bahwa Li dapat mengembangkan kemampuan untuk tetap tegar dan berkembang dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan ujian. Li, dengan mata penuh kebingungan, bertanya kepada Cheng. Bagaimana saya bisa tetap teguh seperti bambu saat menghadapi perubahan yang tiba-tiba dalam hidup ini? Cheng, dengan tatapan tajam dan lembut, menjawab. Li, ketika angin perubahan bertiup, pertama, renungkan tentang nilai dan prinsipmu yang mendasari keputusan. Apa yang benar-benar penting bagi dirimu? Kedua, lihatlah situasi dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilaimu. Ingatlah,
Keteguhan tidak berarti kaku. Seperti bambu, kita harus fleksibel dalam mencari solusi tanpa kehilangan integritas. Cheng tersenyum kemudian melanjutkan dengan memberikan contoh konkret kepada Li dan berkata, "Seorang teman dekat datang kepada saya dengan cerita serupa Li. Dia telah bekerja bertahun-tahun di industri keuangan, meskipun sebenarnya minat dan hasratnya lebih tertuju pada seni dan kreativitas. Ketika dia merasa kebosanan dan tidak puas dengan pekerjaannya, kami duduk bersama untuk merenung. Pertama, dia merinci nilai-nilai inti yang penting baginya, seperti ekspresi diri dan kebebasan kreatif. Kedua, kami mengeksplorasi cara bagaimana dia bisa menyelaraskan minatnya dengan karir." Cheng melanjutkan, "Dia tidak langsung mengubah karir secara drastis, tetapi dia mulai mengejar hobi dan proyek seni di waktu luangnya. Selang beberapa waktu, dia berhasil menggabungkan kecintaannya pada seni ke dalam pekerjaannya. Menemukan proyek-proyek yang memadukan kreativitas dengan bidang keuangan." Dengan memberikan contoh ini, Cheng ingin menunjukkan kepada Li bahwa menggabungkan nilai-nilai inti dengan minat pribadi dapat membantu seseorang menemukan cara untuk menjadikan pekerjaan lebih memuaskan, bahkan jika terjadi pergeseran dalam karir. "Penting untuk diingat Li," kata Cheng dengan penuh semangat, "bahwa dalam menghadapi perubahan, kita bisa belajar dan tumbuh. Sebagai bambu, kita bisa tetap teguh, namun tetap fleksibel dalam menghadapi arus hidup yang tak terduga." Setelah menggali hikmah dari bambu, mereka melanjutkan perjalanan menuju air mancur yang mengalir dengan lembut. "Lihatlah air ini, Li. Seakan memberikan kedamaian meski mengalir terus." Cheng menunjuk pada aliran air yang terus mengalir. "Ketika kita belajar mengalir dengan keadaan, kita akan menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup." Li, dengan pandangan masih bingung, bertanya, "Bagaimana saya bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidupku?" Cheng, dengan bijak, menjelaskan, "Li, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian yang tak terpisahkan. Seperti air yang terus mengalir, kita harus belajar mengalir bersama arus kehidupan. Pertama, lihat kegagalan sebagai pelajaran berharga. Apa yang bisa kita pelajari dari setiap pengalaman, baik sukses maupun kegagalan?" Cheng melanjutkan, "Kedua, tanamkan dalam dirimu bahwa kegagalan bukanlah identitasmu. Ini hanya satu bab dalam buku hidupmu. Jangan biarkan kegagalan menentukan nilai dirimu. Sebaliknya, gunakan sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang." Dengan cara ini, Cheng ingin membimbing Li untuk melihat kegagalan sebagai bagian normal dari perjalanan hidup dan sebagai kesempatan untuk berkembang. Seperti air yang tetap tenang meski mengalir, Li diharapkan dapat menemukan kedamaian dalam menerima setiap aspek dari perjalanan hidupnya. Setelah pembahasan kegagalan, perjalanan mereka membawa mereka ke pohon besar yang akarnya menjalar ke segala arah. "Lihatlah pohon ini, Li. Akarnya memberikan kestabilan pada pohon ini, begitu juga nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan empati adalah akar-akar yang membantu kita tetap teguh dalam menghadapi badai kehidupan." "Bagaimana akar pohon dapat memberikan kestabilan pada hidup kita?" tanya Li, penuh rasa ingin tahu. Cheng tersenyum dan menjelaskan, "Akar pohon menjaga pohon tetap berdiri tegak dan kuat, menyerap nutrisi dari tanah untuk mendukung pertumbuhannya. Begitu juga dengan nilai-nilai dalam hidup kita. Mereka adalah akar yang memberikan kestabilan pada diri kita. Pertama, identifikasi nilai-nilai inti yang paling penting bagimu, seperti integritas, kejujuran, atau rasa tanggung jawab." Cheng melanjutkan, "Kedua, jadikan nilai-nilai tersebut sebagai panduan dalam menghadapi keputusan dan tindakan. Seperti akar yang menjaga pohon tetap tegak, nilai-nilai ini akan membantumu tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Ketika cobaan datang, nilai-nilai itu akan menjadi sumber kekuatan dan kestabilan." Dengan analogi pohon dan akar, Cheng ingin mengajarkan pada Li betapa pentingnya memiliki dasar nilai-nilai yang kuat dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang kokoh, memberikan kestabilan dan arah dalam perjalanan hidup.
Mendekati akhir perjalanan mereka, Lee merasa seperti mendapatkan teman sejati dalam Cheng. Dalam pelukan kedamaian kuil kuno, Cheng menutup perbincangan mereka dengan kata-kata bijak. Lee, setiap langkahmu dalam menemukan arti hidupmu akan membentuk jalan menuju kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka, dan temukan kebijaksanaan di setiap langkah. Akhirnya, Lee meninggalkan kuil dengan perasaan ketenangan yang baru ditemukannya. Pagi yang cerah itu menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya, dan Cheng, sang biksu bijaksana, tetap menjadi panduan yang tak terlupakan dalam perjalanan pencariannya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tergantung pada kesuksesan materi atau pencapaian luar. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kegagalan, kita dapat menemukan kedamaian dengan tetap teguh pada nilai-nilai inti, menjadi fleksibel seperti bambu dalam menghadapi perubahan, belajar mengalir dengan keadaan seperti air yang tenang, dan memiliki akar nilai-nilai yang kuat untuk memberikan kestabilan dalam badai kehidupan. Melalui perjalanan hidup dan pembelajaran, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam dan mengarah pada kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menemani perjalanan inspiratif ini. Semoga kisah tentang bambu, air, dan akar pohon dapat memberikan hikmah dan motivasi dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita. Dukung selalu channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan petualangan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, terima kasih.